Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hasnah Haifa dengan NIM 2305075 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas mengenai landasan pendidikan religius. Topik yang akan dibahas yang pertama yaitu agama. Ada pengertian agama dan ciri-ciri agama. Lalu yang kedua yaitu ada pengertian landasan religius pendidikan. Yang ketiga yaitu pengaruh agama bagi manusia. Dan yang keempat pengaruh agama bagi pendidikan. Yang kelima urgensi agama bagi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu keenam implementasi agama dalam pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pedoman manusia dan lingkungannya. Secara umum, agama diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan pengawas alam semesta. Agama juga dipercaya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan yang didasarkan pengertian keyakinan tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri agama. Yang pertama yaitu substansi yang disembah, penyembahan terhadap sesuatu yang dianggap berkuasa. Contohnya dalam Islam, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Lalu yang kedua yaitu kitab suci. Bila agama tidak memiliki kitab suci, maka bagaimana agama dapat diajarkan dan disebarkan kepada umatnya? Nah, dalam Islam terdapat kitab suci yaitu Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu ada pembawa ajaran. Setiap agama memiliki pembawa ajaran untuk menyampaikan amanat kepada umat atau pengikutnya. Contohnya seperti Al-Quran dan hadis. Yang keempat yaitu ada pokok-pokok ajaran. Bagi setiap pemeluk agama wajib mempercayai pokok ajaran agama tersebut. Selanjutnya ada pengertian landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu, komponen utama landasan religius dalam pendidikan Islam meliputi tauhid, yaitu konsep keesaan Allah yang menjadi landasan utama dalam pendidikan Islam. Lalu ada akhlak mulia. Pendidikan Islam mengutamakan pembentukan karakter yang baik dan beretika. Selanjutnya Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai kitab suci Islam dan hadis yaitu ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Dalam pendidikan juga mencakup ide bahwa pendidikan dalam Islam adalah proses seumur hidup. Salat dan ibadah. Pendidikan Islam juga mengajarkan pentingnya ibadah. Akidah. Pendidikan Islam menekankan pengajaran dan pemahaman yang kuat terhadap keyakinan dasar dalam Islam. Pengaruh agama bagi manusia, latar belakang fitrah manusia. Agama merupakan salah satu potensi yang dibawa manusia sejak lahir, dan fitrah beragama atau hidayat al-diniyat adalah dorongan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Kelemahan dan kekurangan manusia. Manusia tanpa berpegang teguh terhadap agama, hidupnya akan terasa hampa dan tanpa tujuan. Tantangan manusia, contohnya seperti setiap seorang hamba akan Allah uji dengan cobaan yang beragam. Sumber nilai dalam menjaga kesusilaan, contohnya ada dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai sarana untuk mengatasi frustasi, dengan membaca Al-Quran hati kita akan menjadi lebih tenang. Pengaruh agama bagi pendidikan. Agama memiliki pengaruh yang signifikan pada pendidikan dalam kehidupan manusia. Beberapa pengaruh agama bagi pendidikan adalah pembentukan nilai dan moral. Agama seringkali menjadi sumber nilai-nilai moral yang mendasari pendidikan.
karena melalui ajarannya, individu dapat memahami prinsip-prinsip etika dan tata nilai yang terbentuk dasar perilaku manusia dalam masyarakat. Lalu ada pembentukan karakter. Pendidikan agama sering menjadikan atau menekankan pembentukan karakter yang baik dengan mengajarkan prinsip-prinsip moral, empati, dan toleransi. Selanjutnya, landasan etika. Agama memberikan landasan etika dalam pengambilan keputusan dan perilaku dengan mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan integritas untuk memiliki perubahan dalam diri manusia untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya ada sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Kitab suci dan ajaran agama sering dianggap sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Lalu ada metode pengajaran. Agama dapat mempengaruhi metode pengajaran dan kurikulum. Contohnya yaitu dengan metode ceramah dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam pelajaran PAI, ataupun pembelajaran bervariasi dapat meningkatkan motivasi belajar akidah akhlak dalam pembelajaran atau pendidikan. Lalu ada pembentukan identitas. Agama dapat melahirkan atau memberikan peran dalam bentuk identitas individu. Contohnya, seorang perempuan muslim harus atau wajib memakai kerudung. Urgensi agama bagi pendidikan. Al-Quran berisi segala hal mengenai petunjuk yang mengantarkan hidup manusia menuju kebahagiaan dunia akhirat kelak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38, yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami katakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan pendidikan, contohnya Perang Badar yang menjadi sejarah dalam Islam dan menjadi titik perubahan dalam perjuangan Nabi Muhammad dengan pihak lawannya di kalangan Quraisy di Mekah. Lalu Zaid bin Sabit adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai penulis wahyu dan surat-surat Nabi. Lalu ada Yusuf bin Qabda As-Saqafi yang merupakan tokoh dalam Islam. Nilai-nilai Islam dalam pendidikan ke depan antara lain yaitu kaidah tentang Islamisasi yang ilmu pengetahuan dan interaksi dengan berbagai budaya dan buku lembaga-lembaga pendidikan. Agama dapat memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam kehidupan manusia. Beberapa di antaranya adalah panduan moral. Contohnya seperti akhlak, keadilan, kesederhanaan, ketulusan, keteladanan, kerja keras, dan lain-lain. Lalu ada makna dan tujuan hidup. Dengan agama, kita akan memiliki tujuan hidup yang signifikan. Lalu ada dukungan sosial. Contohnya seperti tolong-menolong, dukungan keluarga ataupun masyarakat, kesetaraan, kebaikan, dan lain-lain. Ada ketenangan pikiran, contohnya saat membaca Al-Quran, dan juga solidaritas, contohnya ada dalam organisasi Islam. Selanjutnya ada implementasi agama dalam pendidikan. Apa itu implementasi? Implementasi yaitu melaksanakan penerapan untuk pembelajaran agar meningkatkan kualitas pendidikan agama dan mampu menghayati, memahami, dan meyakini dalam menerapkan nilai-nilai religius. Ada dua, yang pertama yaitu penerapan mencari ilmu, dan yang kedua yaitu penerapan akhlak yang baik. Ilmu hanya dapat diraih melalui pendidikan, baik formal ataupun non-formal. Ilmu adalah sumber kebaikan dan simbol kemudahan serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi muslim yang mencari ilmu itu bukan sekedar memenuhi asupan otak semata, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan dalam mencari ilmu terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hal tersebut menjadi landasan yang paling utama,
karena Allah sangat memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu. Mencari ilmu dalam Islam sejatinya dilandasi dengan keimanan terlebih dahulu. Ilmu tanpa iman itu tidak akan bermanfaat untuk kehidupan ukhrawi. Penerapan dalam akhlak yang baik. Terdapat hadis riwayat Tirmizi yang artinya bertakwalah kepada Allah di mana dan kapan saja kalian berada. Jauhilah keburukan dan kebaikan akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian, dari situlah memunculkan perilaku yang spontan, mudah, dan tanpa pertimbangan. Landasan tersebut digunakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dari semua topik-topik yang telah disampaikan dapat diambil kesimpulan, landasan religius merupakan landasan yang paling mendasar dari landasan-landasan lain. Dengan landasan pendidikan religius yang kuat, diharapkan seseorang dapat tumbuh menjadi individu yang bermoral, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan mereka. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.